Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak bapak hari ini? Baik, Sehat? Oke, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Pak. Ya, semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi kehadirannya dan dipertahankan kehadirannya ke depan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan mudah-mudahan berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir dan akan diberkahi oleh Allah. Oke, baik. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita akan review sedikit pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada. Coba dan pembelajaran kita minggu lalu, Pak, yaitu indahnya saling menghargai, Pak. Apa yang saling menghargai? Yaitu materinya terkait juga toleransi dan juga perbedaan saling menghargai perbedaan pendapat. Terima kasih Adam. Mungkin Bapak simpulkan bahwa Bapak bisa memahami pembelajaran kita budaya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, sini Bapak ada sedikit kata-kata penyemangat atau kata-kata motivasi untuk anak-anak Bapak semua. Silakan dilihat di depan yang sudah Bapak kecilkan, yaitu akad yang dilandasi iman, akad yang di dalam keberkahan, bukan beban. Jadi maksudnya itu jika kita melakukan akad dengan penuh keyakinan dan niat yang baik, maka Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk membukakan rezeki ataupun keberkahan kita. Paham teman-teman semua? Oke, di sini pelajaran kita yaitu tentang akad. Jadi Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran akad. Itu yang pertama pengertian akad, pertanyaannya yang kedua macam-macam akad, dan yang ketiga hikmah akad. Oke, di sini Bapak akan bertanya kepada anak-anak Bapak, apa itu akad? Siapa yang tahu? Yang tahu apa itu akad? Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan itu apa itu akad. Akad itu suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Akad mencakup berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pengingkiran, menggadai dengan tujuan mendapatkan keridhaan dari kedua belah pihak. Dalil akad itu Quran surah Al-Maidah ayat 1. Silakan dibuka Al-Qur'annya dulu. Coba Selam Bapak dari bacakan Surat apa, Pak? Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghayra muhillis sayyidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Terima kasih Aslam. Ayu silakan dibacakan terjemahannya. Baik, Pak. Artinya yaitu hai orang-orang beriman,
penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ayu. Oke, terima kasih anak Bapak yang telah menolong Bapak untuk membacakan dalil dan terjemahannya. Maksud dari ayat Quran surah Al-Maidah 1 yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan. Janji dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Oke, baik, dari pengertian akan yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak Bapak semua? Tidak, Pak. Apakah sudah paham? Alhamdulillah. Oke, jika paham Bapak akan bertanya. Ada apa itu mengerjakan? Baik, pengertian akad itu Pak, yaitu perjanjian atau kesepakatan dan antara dua pihak Pak. Itu ada Pak. Baik, terima kasih Adam. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, Bapak ada satu buah video. Disimak video Bapak di depan. Oke, silakan disimak video Bapak yang telah Bapak berikan di depan. Baik, selanjutnya itu rukun dan syarat akad. Ada yang pertama akid, orang yang berakad. Siapa itu? Itu antara kedua belah pihak, pihak satu dan pihak kedua. Yang kedua itu balik, orang yang dewasa atau berakal. Jika tidak ada unsur terpaksa. Jadi antara kedua belah pihak itu tidak ada unsur keterpaksaan. Dan selanjutnya makhluk oleh atau objek, di mana tempat suatu terjadinya akad itu dan singkat yaitu ijab kabul. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam akad. Oke, dari pengertian dari rukun yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan dari Bapak? Tidak, Pak. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Kita masuk kepada macam-macam akad. Itu yang pertama akad bersama, yaitu akad yang mengikuti syariat ajaran Islam. Yang kedua akad ghairu bersama, yang ketiga akad musyara'ah, dan yang keempat akad mamnu'ah. Selanjutnya itu hikmah akad. Itu yang pertama adanya ikatan yang kuat di antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Yang kedua, tidak bisa sembarangan dalam membatalkan sesuatu dengan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Yang ketiga, akad merupakan ain wudhu di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak bisa menggugat atau menilainya. Sampai di sini paham anak Asma? Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kaitan akad dengan nilai religius. Yang pertama, akad sebagai perwujudan tanggung jawab keagamaan. Yang kedua, nilai kejujuran dan amanah. Yang ketiga, akad sebagai sarana ibadah. Yang keempat, menghindarkan diri dari hal yang haram. Dan yang terakhir yaitu kaitan akad dengan nilai sosial. Itu menunjukkan keadilan sosial, menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, dan mencegah konflik sosial. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan dari anak-anak Bapak semua? Tidak. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kepada anak Bapak. Silakan dibagi kepada dua kelompok. Baiklah, Bapak akan membagi 3 kelompok. Silakan dibagi kelompok satu dulu.
Dapat. Baik, di sini pertanyaannya dalam tampilkan terlebih dahulu gambar ke depan. Baik, di sini untuk pertanyaannya sudah Bapak tampilkan di depan dan silakan anak-anak Bapak untuk mencari, yaitu dari gambar tersebut bagaimana cara memastikan akad dari gambar ini dilakukan secara adil dan transparan, dan selanjutnya apa dampaknya jika salah satu pihak melanggar isi akad. Oke, Bapak pilih waktu 5 menit cukup? Cukup, Oke, Pak. 5 menit Bapak pilih waktu. Silakan dikerjakan. Ini apakah ada yang mempelajari? Tidak, Pak. Mengerti, Pak. Ya, semangat dulu. Selanjutnya, Islam. Ini Pak, Apakah ada yang tidak dipahami? jadi di video itu kan ada sakit karena orang yang bergaji Pak. Jadi sebenarnya saya tanyakan, sebenarnya tugasnya apa Pak? Oh, bagaimana cara adil dan transparan? Kan akadnya adil. Ya, Cara. itu berarti kami tata caranya Pak. Iya, cara. Cara jual beli adil. Iya. Oke Pak. Oke, Adam? Ya, nggak ada. Oke, paham ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan yang belum selesai dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Yang pertama kelompok 1. Yang depan. Dari gambar yang sudah Bapak sampaikan ini, silakan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Baik, Pak. Jadi dalam gambar ini supaya akad itu adil dan transparan, yang pertama itu lihat yang muncul dari kedua belah pihak. Yang kita lihat dari gambar yaitu penjual dan pembelinya itu sama-sama senang dan sama-sama mengetahui pembeli ini mengetahui tujuannya itu menjual, dan penjual ini juga mengetahui bahwa si pembeli ini ingin membeli. Mungkin itu saja komentar. Oke, terima kasih dulu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 yaitu Oke, dari kelompok 2 silakan Aslam. Dan kelompok 2. Baik, kami tentang bagaimana cara jual beli yang adil. Yang pertama yaitu dari kedua belah pihak, yang kedua rukun dan syarat akan dipenuhi, dan yang ketiga transparansi informasi, yang keempat tertulis dan terdokumentasi, dan yang kelima konsultasi dengan pihak ketiga jika perlu. Nah, terima kasih. Iya. Terima kasih Aslam. Jadi aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan Aslam. Yaitu saya akan memastikan yaitu akan dilakukan secara adil. Saya contohkan saja yaitu dua Pak. Yang pertama niat yang jujur dari kedua belah pihak. Sepertinya di antara dua pihak tadi itu yang pastinya jujur terhadap akad ini. Penjual dan juga penerima pembeli tadi. Nah, juga rukun dan syarat akad. Nah, yaitu rukun dan syarat akad terpenuhi. Nah, terpenuhi sepertinya tidak penjual tadi tidak rebel, juga pembeli tadi tidak terlalu menawar gitu terhadap penjual. Nah, itu aja Pak. Oke, terima kasih Adam. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada anak Bapak yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berarti dapat Bapak simpulkan bahwa anak Bapak sudah dapat memahami tentang akad. Dan di sini Bapak akan
menambah sedikit tentang gambar saudara Bapak. Depan itu tentang niat. Ada gambar yang saudara Bapak tampilkan di depan itu adalah rukunnya sudah terpenuhi, yaitu adanya kedua belah pihak, ya, kedua dan sekali, dan adanya niat yang ikhlas, dan perlu ada transparan, yaitu sama-sama adil. Oke, baik. Baik, sudah paham berarti dengan Bapak semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah, sudah paham ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jika tidak, Bapak akan memberikan pertanyaan lagi. Bapak akan mengacak menjawab ya. Adam, apa itu rukun? Sebutkan rukun dan dari akad. Rukun akad itu adanya akid Pak, yaitu orang yang berakad. Yang pertama yaitu adanya orang itu tadi balik dan juga berakad, tidak ada unsur terpaksa Pak. Dan juga makut yaitu objek akad Pak. Dan juga selanjutnya yaitu siga yaitu ijab dan kabul Pak. Yuk, apa itu masing-masing akad tadi? Baik, Pak. Macam akad itu ada 4 macam, yaitu yang pertama akad musama, akad ghair musama, akad musyara'ah, dan akad mamnu'ah. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya Aslam, apa itu pengertian akad ini? Akad adalah suatu perjanjian atau kemampuan antara dua belah pihak atau lebih. Oke, terima kasih kepada Bapak dan dapat Bapak simpulkan itu akan suatu perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, dan rukunnya akid, orang balik, berakal, tidak ada unsur terpaksa, makut alah dan sigat, dan macam-macamnya itu pertama akad musama, ghair musama, musyara'ah dan mamnu'ah. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak rasa kita Bapak sudah pahami pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan berikan tugas untuk di rumah. Silakan nanti dibuka ke PA-nya dan Bapak kirim pada di buku peralatan ke-10. Silakan dikerjakan dan akan dikumpulkan ke depan dan sama-sama kita periksa. Oke, baik. Silakan kita kelas untuk pembelajaran hari ini. Saya Ikram Hamdah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mungkin selama pembelajaran berlangsung tadi, jika ada kata-kata Bapak yang salah atau menyinggung dengan Bapak sekalian, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.